اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan insyaallah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan insyaallah kita semua dianugerahkan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita masuk pada Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu. Nah, malam hari ini kita akan coba bahas satu pondasi yang kuat bagi umat muslim itu sendiri, yang kalau ini ditinggalkan yang akan merusak semua. Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu, dosa besar yang keempat, fi tarkis salati, dalam meninggalkan atau sengaja meninggalkan salat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Az-Zahabi dalam kitab ini menukil satu ayat yang Allah berkata, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat fa sawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Kata Imam Az-Zahabi menukil daripada ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kata Allah, ada orang-orang yang keluar daripada jalur, yang menentang Allah, yang tidak taat kepada Allah. Khalfun adha'us salah, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan solat. Adha'u di sini ulama mengartikan, kata Ibnu Abbas, laisa ma'nan adha'uha tarakuha bil kulliyah walakin akharuha an awqatiha. Arti adha'u bukan berarti meninggalkan, kata Ibnu Abbas, tapi takhirus shalah, mengakhirkan salat. Judul kita tadi adalah dosa besar yang keempat itu adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Dalam poin ini, persoalan ini Imam Az-Zahabi menukil ayat tadi. Kata Imam Az-Zahabi, kemudian diperkuat oleh Ibnu Abbas, ada kalimat di dalam ayat tersebut, adha'us shalah. Orang yang keluar daripada jalur ketaatan kepada Allah, satu di antaranya adalah adha'us shalah. Adha'us shalah ikhtalafal ulama ala ma'nan hadhihi. Para ulama berbeda pendapat dalam maksud adha'u. Yang satu mengatakan taraku, yang satu mengatakan adha'u itu artinya meninggalkan. Yang satu lagi mengatakan akhiru atau ta'khirus shalah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada makna yang pertama, adha'u diartikan sebagai meninggalkan salat. Maka kata Allah, barang siapa yang meninggalkan salat wattaba'us syahawat, dan dia mengikuti syahwatnya, fasaufa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Mereka akan mendapatkan ujian dan azab dari Allah kecuali mereka bertaubat. Illa man taba, bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan melakukan perbuatan yang baik, yang saleh. Tapi kata Ibnu Abbas, itu bukan berarti meninggalkan,
Tapi lebih tepatnya ta'khirus shalah, mengakhirkan salat. Apa maksud mengakhirkan salat? Disebutkan di sini. Wa qala Sa'id bin Musayyab imamut tabi'in rahimahullah, wa huwa adla yusalli zuhra hatta ya'ti al-asr. Dia tidak melaksanakan salat zuhur sampai mendekat waktu asar. Inilah yang disebut dengan takhir, yang oleh Ibnu Abbas diartikan adau, bukan taraku. Berarti kalau diartikan dia takhir shalah, masih salat dia. Tapi kalau diartikan meninggalkan, berarti sama sekali tidak salat. Dan ini berbeda. Yang mentakhirkan salat saja, para ulama mengatakan yang mendapatkan ancaman yang pedih dari Allah. Apalagi yang meninggalkan salat. Di dalam ayat yang lain, Allah berkata, kata Allah dalam firman-Nya, "Ma salakakum fi saqar? Lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin." Mengapa kalian masuk dalam neraka sakar? Kenapa kalian mencari neraka sakar? Kalimat salaka itu diartikan mencari, masuk sama. Kenapa kalian mencari neraka sakar? Kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Lam nakum minal musallin. Kami tidak salat. Lam nakum walam nakun nut'imul miskin. Kami tak memberi makan orang-orang miskin. Kita tak bahas miskin dia, tapi kita bahas salatnya. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud dengan masuk ke dalam neraka sakar atau mencari neraka sakar, laisa bitarkiha bil kulliyah, bukan meninggalkan, tapi ta'khirus shalah, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang meninggal, yang disebut dengan masuk neraka sakar ini orang yang mengakhirkan salat, bukan tidak salat. Kalau tidak mengakhirkan salat saja masuk neraka sakar, kira-kira bagaimana kalau meninggalkan salat? Nah, jadi ini kata Ibnu Katsir. Berkata Imam Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan, orang-orang yang meninggalkan salat akan dimasukkan dengan sengaja, akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Masukkan ke dalam neraka sakar. Artinya kalau dimasukkan ke dalam neraka sakar, mereka akan mendapatkan azab daripada neraka tersebut. Ini ikhtilaf para ulama dalam memaknai apakah neraka sakar ini untuk orang yang meninggalkan salat atau yang dimaksud di situ adalah ta'khirus shalah. Sebelum panjang, kita coba perjelas dulu. Jadi Bapak Ibu, poin dalam persoalan dosa besar meninggalkan salat ini ada beberapa hal. Satu, orang yang sengaja meninggalkan salat amdan. Meninggalkan salat sengaja. Ini ada nih Pak yang tak mau salat tuh ada. Yuk salat ya. Udahlah bapaknya lah salat, kami tidak usah salat. Ada yang begitu Pak, ada yang memang tak mau salat tuh ada. Memang ada yang tak mau salat. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan salat tapi terpaksa atau ada uzur. Nah, nanti kita coba lihat satu-satu. Yang ketiga, ada orang yang melalaikan salat. Melalaikan salat juga ada dua. Ada yang sengaja melalaikan salat, ada yang memang ta'khirus shalah karena sebab, bil asbab. Yang keempat, ada orang yang mengingkari kewajiban salat. Nah, ini penting untuk dipahami Pak. Mengingkari kewajiban salat. Dan ini posisinya beda-beda. Kita coba yang pertama. Ada orang yang meninggalkan salat amdan, sengaja meninggalkan salat. Dia memang tak mau salat. Salatlah. Enggak. Bapaknya dulu lah, nanti kami salat tuh. Ada orang begitu Pak. Kita ajak salat, dia bilang nanti aja. Duluan aja. Pertanyaannya mengapa dia tidak salat? Satu, malas. Yang kedua, ada alasan Pak.
aku belum suci untuk melaksanakan sholat. Sekarang pertanyaannya, kalau alasannya aku belum bersih, aku belum suci untuk melakukan sholat, kira-kira sampai kapan kita tunggu biar suci? Ya tidak akan suci-suci Pak. Karena sholat itu untuk mensucikan diri. Kalau kita tunggu suci dulu, kapan kita sholat? Nah, ini poin penting nih untuk kita pahami. Jadi ada orang sengaja meninggalkan sholat. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, kata Allah. Kalimat an dzikrillah, jangan kalian lalai akan mengingat Allah. Lalai akan mengingat Allah. Kalimat ini bisa menyebabkan seseorang hancur, larut dalam kehancuran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum, jangan sampai perbuatan kalian yang tidak mengingat Allah justru menghancurkan kalian, harta kalian, anak-anak kalian. Ulama al-mufassirun, para al-mufassirun berkata, al-murad bi dzikrillah hadhil ayah as-salawat al-khamsah. Kata para ulama, ahli mufassirin, orang-orang mufassir mengatakan yang disebut dengan la tulhikum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai kalian dihancurkan gara-gara tidak mengingat Allah. Tidak mengingat Allah di sini, kata para mufassirun dalam ayat ini, itu disebutkan dengan sholat 5 waktu. Artinya bagaimana Ustaz? Artinya jangan sampai kalian lalai dengan sholat, jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Jika meninggalkan sholat atau lalai dengan sholat, Allah hancurkan kalian, Allah hancurkan keluarga kalian, Allah hancurkan anak-anak kalian, Allah akan hancurkan harta kalian. Ini kalimat teksnya begitu. Jangan sampai karena kita meninggalkan sholat, Allah hancurkan rumah tangga, Allah hancurkan harta, Allah hancurkan keluarga kita, Allah hancurkan anak-anak dan generasi kita. Nah, nanti kita jelasin Pak. Kata para ulama, zikrillah di situ artinya meninggalkan sholat. Zikir kepada Allah di situ diartikan as-salawatul khamsah. Artinya sholat 5 waktu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang melakukan perbuatan tersebut itulah orang-orang yang merugi. Pertanyaannya, siapa yang merugi dan merugi seperti apa? Satu, Allah tak mau melihat mereka. Yang kedua, bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang ketiga, Allah janjikan bagi mereka neraka. Yang keempat, Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga mereka. Jadi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu semuanya Allah cabut. Tapi Ustaz, ada orang tidak sholat tapi rumah tangganya baik-baik aja. Belum apa? Belum hancur. Ntar hancur sendiri Pak, tak perlu. Allah tidak akan mungkin dusta dengan perkataannya. Ada orang tidak sholat, tidak puasa dia, tapi rumah tangganya baik, itu tinggal tunggu tanggal main. Kapan tanggal main? Allah akan hancurkan pada saatnya. Jadi kalau bahasa lainnya istidraj. Istidraj. Apa itu istidraj? Dikasih dulu, disayang sama tani. Ambil. Butuh dunia, ambil. Tidak sholat, tidak apa-apa. Tapi rezeki melimpah, tidak apa-apa, ambil. Ini sama dengan halnya ada orang berangkat umroh. Setelah berangkat umroh pulang dari situ terbuka. Yang tadinya pakai menutup aurat, setelah umroh dia buka auratnya. Makin banyak datang daripada orderan dia. Loh, kok bisa? Dia bermaksiat tapi kok orderan makin banyak. Nah, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kelak akan kami angkat dari mereka sedikit demi sedikit dan akan kami hancurkan mereka sekalian. Nah, jadi bahasa lainnya istidraj. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi jangan dikira salat itu tidak penting. Salat ini Pak, tonggak segalanya. Satu ketika ada perdebatan para ulama. Kata para ulama menunjuk daripada hadis Nabi, man taraka shalah faqad kafara, yang meninggalkan salat dengan sengaja kafir.
Al-ahdu bainana wa bainahu as-salah. Perbedaan kita dengan orang kafir itu satu saja, salat. Jadi kalau ada yang tak salat, boleh kami panggil kafir Pak Ustaz. Itu pula masalahnya. Dipanggil kafir tidak, tapi nilainya sama dengan orang kafir. Dia tak keluar daripada Islam. Memang tidak murtad. Tidak keluar daripada Islam. Tapi apapun yang dia buat sama sekali tak bernilai di sisi Allah. Sama sekali tak bernilai. Justru kalau dia tak solat, dia tidak ada bedanya dengan orang kafir. Hanya saja pembedanya, orang kafir tidak mengucapkan syahadat, dia mengucapkan syahadat. Itu saja. Tapi semua perbuatan yang dia buat sama halnya dengan kekafiran orang kafir. Tak ada manfaat di sisi Allah sama sekali. Nah, ini poin penting, Pak. Tapi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau dia puasa tapi dia tak solat, maka dia keluar daripada kewajiban solat sahaja. Sementara puasa dia masih dapat. Jadi kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dua hal ini berbeda, dipisah. Tapi kata para ulama yang lain termasuk Imam Az-Zahabi mengatakan tidak begitu. Kalau mereka tidak solat, apapun ibadah yang mereka buat tidak Allah terima. Sedekahnya tak Allah terima, puasanya tak Allah terima, berbuat baik dia sama manusia secara hubungan sosial masyarakat tidak Allah terima pahalanya. Jadi semuanya tak Allah terima, Pak. Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau kita tak solat tidak Allah terima. Bahkan kata Nabi dalam hadis yang lain itu, ada 5 hal yang yubtilna al-asyam, yuftirna asyam. Ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Satu diantaranya adalah solat, tarkus solah, meninggalkan solat. Nah, ini kalau yang sengaja meninggalkan solat. Sekarang Pak Ustaz, ada orang yang tidak sengaja meninggalkan solat. Contohnya rufi al-qalam. Orang-orang yang memang mereka dalam tidurnya kebablasan, alarm sudah dihidupkan, dipanggil sudah, diteriakin sudah, disiram sudah, tak juga bangun-bangun. Berarti Bapak Ibu perlu tengok, mati atau tidak orang tu. Takutnya tak bangun-bangun mati dia, disiram air sudah, alarm besar, tak juga hidup. Itu perlu son horek di telinganya itu. Taruh son horek di telinga itu mungkin kebangun dia itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ada orang yang tidur kebablasan, alarm sudah dihidupkan. Tiba-tiba tetap terbangun. Terbangunnya jam 8 atau jam 9 pagi. Dan dia belum sholat subuh. Padahal alarm sudah dibangunkan sudah, tapi tetap tidak terbangun. Maka yang seperti ini Pak disebut dengan rufi al-qalam. Dia posisinya adalah sampai dia terbangun. Maka kata para ulama, kalau dia bangun jam berapapun dia bangun, langsung sholat. Jam berapapun. Pertanyaannya adalah, orang yang terbangun sholat subuhnya jam 8 karena baru bangun atau baru terbangun. Alarm sudah, dibangunkan sudah tapi tak bangun. Tapi baru terbangun di jam 8. Baru langsung sholat dia. Kira-kira salah apa tidak? Salah apa tidak Bapak Ibu? Ini tak ada suara nih. Salah apa betul? Salah tapi tak berdosa. Salah tapi tak berdosa. Maksudnya bagaimana? Perbuatan bangun jam 8 sholat subuh itu mesti salah. Tapi kalau dia tak sengaja terbangun jam 8, alarm sudah hidup, ya dia tak dapat dosa. Itulah yang disebut dengan ma'fu anhu. Dimaklumi, bukan dimaklumi, diampuni oleh Allah. Wa in taba, kalau dia bertobat kepada Allah mengakui kesalahannya, maka Allah ampuni dosa dia. Sampai di sini paham Pak ya? Padahal tak berdosa. Sama halnya dengan orang gila. Orang gila solat ataupun tak solat, ya orang gila. Bagaimana dia mau solat sementara akalnya tak sehat? Salah satu syaratnya untuk solat adalah akal sehat. Kalau tak sehat bagaimana mau solat? Dan bagaimana bisa diterima solatnya? Hatta yaqilu, sampai dia berakal.
Orang gila sampai dia sadar daripada kegilaannya. Sabi hatta yablug. Anak kecil sampai dia balik. Nah, ini sama Pak. Jadi anak kecil itu kalau sholat yang belum balik dia, maka dia tak ada pahala dia Pak. Cuma ada pendidikan besar bagi diri dia. Nah, nanti disampaikan Nabi itu. Mata yu'maru as-sabi bis shalah. Kapan anak kecil itu harus diperintahkan sholat. Nanti disampaikan sama Nabi di situ. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi poin yang kedua tadi, ada orang yang sholat, yang meninggalkan sholat tapi tidak sengaja. Disebabkan karena faktor tadi. Kalau bagaimana kalau orang itu lupa Pak Ustadz? Dia tak dengar azan, tapi dia lupa dengan waktu sholatnya. Sampai dia sadar langsung melaksanakan sholat. Misal, dia baru teringat sudah sholat asar. Pas azan asar dia baru ingat bahwa dia belum sholat zuhur. Bagaimana? Kata sebagian para ulama, orang lupa tidak bisa dihakimi Pak. Orang lupa tidak bisa dihakimi. Maka orang-orang yang lupa ini dimaklumi Pak. Tidak bisa Pak. Dia tidak bisa dihakimi. Orang namanya lupa bagaimana? Sampai dia teringat. Kalau sudah ingat baru kemudian dia langsung melaksanakan sholat yang ditinggalnya. Tapi Pak Ustadz dia lupanya Pak Ustadz 1 hari 1 malam 24 jam dia lupa terus. Berarti kan sholat 5 waktunya tinggal itu Pak. Gitu deh. Nah, ini oleh para ulama juga dibahas itu Pak. Kalau mazhab Syafi'i bilang lakukan yang disebut dengan qada'us shalah. Apa namanya Bapak Ibu? Qada'us shalah. Dalam mazhab Syafi'i ada qada' salah ada. Tapi kata mazhab Syafi'i qada'us shalah itu hanya berlaku bagi mereka yang tak sengaja meninggalkan salat. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan salat tak ada qada'us shalah. Min ba'di Syafi'iyah sebagian Syafi'i mengatakan ada, sebagian lagi tak mengatakan tidak ada. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal la qada'a lis-salati, tidak ada qada' dalam salat. Tidak ada qada' salat itu tidak ada. Nah kalau dia berdosa bagaimana? Kalau dia meninggalkan banyak salat bagaimana? Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Cukup dia bertaubat kepada Allah. Kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Itu yang kedua. Ada orang yang tak sengaja meninggalkan salat. Atau meninggalkan salat karena ada uzur. Apa uzurnya? Musafir. Itu kan tak meninggalkan salat. Memang tidak meninggalkan salat, tapi taqsirus salat atau jam'us salat. Mengqasar salatnya ataupun menjamak salatnya. Tapi kan konsepnya tetap tinggal. Zuhur seharusnya dia lakukan karena dalam perjalanan dia tak lakukan, tapi nanti dia lakukan ketika waktu asar. Nah, ini bisa disebut dengan al-jam'u wat taqsir. Jamak solat dan qasar solat. Dan itu dibenarkan oleh para ulama. Kata Allah dalam Al-Quran, dibenarkan bagi mereka antaqsuru minas salati. Dalam musafir boleh dia mengqasar salatnya. Nah ini poin penting. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ada orang yang sengaja melalaikan salat. Nah ini orang yang sengaja melalaikan salat. Orang yang sengaja melalaikan salat tanpa uzur syar'i. Contoh, dia sedang main HP, azan berkumandang sudah, tapi dia tetap main HP. Kalau kata orang tuanya, nak solat nak, kata dia ntar mak waktunya belum habis, masih panjang. Nah, apalagi solat isya kan panjang tuh sampai menjelang subuh. Main lagi, main terus. Diingatin lagi jam 10 malam sama mamanya, mak nak solat lagi nak, solat. Udah mau jam 10. Kata anaknya masih jam 10 mak. Masih panjang waktu isya itu. Aku biasanya menakhirkan sholat isya mak. Nah, setelah ditakhirkan sholat ternyata ketiduran. Bangun-bangun baru subuh. Kira-kira itu masuk dalam kategori rufi al-qalam atau kategori yang dimaklumkan atau memang berdosa dia atau memang lalai dia dengan sholat. Itu masuk dalam kategori lalai dalam sholat. Nah yang kayak gini ini yang dimaksud oleh para ulama. Orang-orang penghuni neraka sakar itu yang mendapat ancaman tadi dari ayat yang pertama adha'us shalah tadi, kata para ulama, kata Ibnu Abbas yang seperti ini. Yang suka mengakhirkan sholat.
Kata Nabi dalam hadisnya begini. Salatnya orang munafik itu fi akhiril waqti. Jadi salatnya orang munafik itu di akhir waktu. Tapi bukan berarti Pak, nanti kalau Bapak Ibu nampak ada orang salat di akhir waktu, ini munafik nih. Nanti kau baru salat. Sementara salat zuhur sudah 2 jam yang lalu, kok baru salat? Iya, aku lupa, munafik kau nih. Itu tak boleh tuh Pak. Tak boleh menyebutkan munafiknya, tak boleh. Tapi karakteristiknya begitu kata Nabi. Orang yang suka mengakhirkan solat di akhir waktu itu perbuatan solatnya orang munafik. Kenapa demikian? Wa idza qamu ilas solati qamu kusala. Dia malas dalam solat. Jadi salah satu karakter orang munafik itu malas dalam ibadah, malas dalam solat. Nah kalau ada orang malas-malasan berarti dia munafik Pak Ustadz. Indikasi kemunafikannya ada dalam diri dia. Berarti kita semua ini termasuk golongan kemunafikan Pak. Kalau kita lalai dengan sholat. Kalau kita memang ada indikasi malas dalam sholat. Bisa jadi kita bagian daripada pelaku kemunafikan itu. Nanti kita lihat dampak orang meninggalkan sholat tersebut. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah ini orang-orang yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu. Misal Bapak Ibu kalau ke pesantren nanti akan Bapak Ibu temukan. Azan itu jam 12.30. Tapi di pondok itu baru azan jam 1. Kira-kira berapa lama dia mengulur waktunya? 30 menit. Kira-kira masuk dalam kategori takhirus shalah atau lalai salat atau mengakhirkan salat. Ini tak bisa dimasukkan dalam kategori tersebut. Ada yang disebut oleh para ulama as-salatu fil mi'at was-salatu fil mu'ayyad. Ada salat di waktu yang tepat, ada salat di tepat waktu. Nih orang yang salat tepat waktu itu seperti yang tadi kita lakukan. Allahu Akbar, azan maghrib. Nah, kita salat maghrib nih. Ini namanya salat tepat waktu. Tapi ada salat di waktu yang tepat. Apa itu? Salat zuhur di waktu zuhur. Kalau salat zuhur di waktu asar, waktunya tepat enggak tuh? Enggak. Kata para ulama, yang dilakukan oleh pesantren tadi, itu tak masuk dalam kategori lalai salat, karena tidak masuk juga dalam kategori ta'khirus shalah. Ini kita ambil satu sejarah Bapak Ibu. Dulu di Jawa itu, salat asar itu jam 3. Azan asar itu jam 3. Mereka baru kumandangkan asar itu setelah orang pulang dari sawah. Jam 4. Kira-kira masuk dalam kategori lalai solat atau tidak? Nah, ini poin penting. Sehingga ini Bapak Ibu tidak bisa dijadikan satu alasan yang kuat untuk mengatakan apakah ini yang disebut dengan ta'khirus solat atau bukan. Para ulama mengatakan yang disebutkan dengan ta'khirus solat itu begini. Yang disebut dengan lalai dengan solat itu adalah azan berkumandang, dia melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, contohnya main HP. Contoh yang lain, ya guling-guling, baring-baring. Tak ada manfaatnya memang. Dan ini sengaja untuk mengatakan entar dululah waktunya masih panjang. Itu sama dengan sengaja melalaikan solat. Yang kedua kata para ulama, yang tadi. Yang sholat di akhir waktu. Sholat zuhur, selesai sholat zuhur itu jam 15.30. Karena mau masuk waktu asar. Dia baru sholat jam 15.20 atau jam 15.15. Itu jelas munafiknya. Kalau dengan sengaja melalaikannya. Tapi Pak Ustadz, saya mengantar mayat Pak Ustadz. Kami di perjalanan Pak Ustadz, belum sempat kami berhenti mengantar mayat itu. Misal habis zuhur Bapak Ibu, pas azan kumandang nampak ada orang yang kecelakaan. Tiba-tiba Bapak Ibu urus nih jenazahnya nih. Bapak Ibu urus jenazahnya. Sampai ke rumah sakit, tahu-taunya sudah masuk jam 15.25. 5 menit lagi mau masuk asar. Ini tak disebutkan dalam kategori ta'khirus shalah atau lalai salat. Tidak disebutkan Pak. Kenapa? Ada udzur syar'i dalam urusan tersebut.
Ini pernah dilakukan oleh salah seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah. Pernah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi ketika dia sedang azan berkumandang, dia berwudu siap-siap mau laksanakan sholat zuhur. Tiba-tiba terdengar di kampung sebelah ada yang meninggal dan tidak ada yang bisa memandikan. Pergilah Imam Abu Hanifah tadi, dimandikannya jenazah tersebut. Selesai prosesi semua, tiba-tiba azan asar berkumandang. Apa kata Imam Abu Hanifah? Idzan ajma. Jadi saya jamak aja lah. Tapi itu imam, itu ulama. Kita bukan ulama, jangan coba-coba. Dan itu hanya berlaku pada mereka yang, mohon maaf, takhsisu bil ilmi. Ada pengkhususan karena kealiman dan keilmuan mereka. Dan ada uzur syar'inya. Bukan tidak ada uzur. Kalau tidak ada uzur cuman main HP, cuma memasak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sedang masak, kompor hidup. Kompor hidup. Kan bisa dimatikan. Setelah dimatikan, selesai sholat dulu. Setelah sholat kan bisa dihidupkan kembali. Ustaz, ini kompornya tidak bisa dimatikan. Kalau sudah dihidupkan tidak bisa dimatikan lagi, Ustaz. Bagaimana itu? Kalau ada kompor begitu, ganti kompor lain. Itu kompor-kompor yang aneh seperti itu. Kalau sudah dihidupkan tak bisa dimatikan sampai masak dulu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi kecuali ada urgensinya. Ada sesuatu yang sangat penting dan urgen yang memang harus menjadi perhatian sebab daripada lalainya seseorang dalam sholat tadi. Nah, ini penting. Yang kedua, yang keempat, ada orang yang sengaja mengingkari kewajiban sholat. Nah, ini seperti Ade Armando. Ade Armando tahu ya Bapak Ibu ya. Kata Ade Armando, Kata Ade Armando, tidak ada dalil kewajiban sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Nah, kalau dia muslim tapi dia mengingkari demikian, berarti dia munafik. Ini derajatnya beda-beda. Kata para ulama, yang meninggalkan sholat atau lalai dengan sholat, itulah yang disebut dengan masuk dalam neraka sakar. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat, bukan neraka sakar Pak. Neraka jahanam. Orang yang sholatnya di akhir waktu masuk dalam kategori munafik. Apalagi orang yang tidak sholat. Sementara orang munafik oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran. Fid darkil asfal minan nar. Innallaha jami'al munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang kafir itu, orang munafik itu Allah masukkan ke dalam neraka, nerakanya jahanam. Duluan Pak. Jami'al munafiqin wal kafirin. Orang munafik dulu masuk neraka jahanam, baru orang kafir. Apa sebab kemunafikan mereka? Banyak Pak. Salat 5 waktu di akhir terus. Malas-malas dalam salat. Allah dah sebutkan itu. Berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus. Nama suratnya adalah surat Al-Munafiqun. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu sebenarnya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan mereka bukan masuk dalam neraka sakar, tapi mereka masuk dalam neraka jahanam. Sejalan kenapa demikian? Kata para ulama, orang yang melalaikan solat saja, solat di akhir waktu saja kategorinya munafik. Afqalu alal munafiqin. Atau salatul munafik fi akhiril waktu. Apa tak lagi kalau dia tak solat. Lah yang melalaikan solat saja munafik, kalau meninggalkan solat apa? Maka disampaikan sama Nabi, dipertegas sama Nabi. Faman tarakas salah faqad kafara. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, mereka kafir. Dipertegas lagi oleh Nabi, al-ahdu bainana wa bainahum tarikus sholat. Faman tarakaha faqad kafara, kata Nabi. Perbedaan kita dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Berarti kalau mereka meninggalkan sholat, berarti tandanya mereka kafir.
Nah, ini juga diperdebatkan oleh para ulama. Kata para ulama yang dimaksud dengan hal tersebut adalah yang sengaja mengingkari kewajiban solat. Baru bisa dikatakan kafir. Tapi majmu'ul ulama, jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja masuk dalam kategori pelaku kekufuran. Nah, apa yang dimaksud dengan pelaku kekufuran itu? Kata para ulama, pelaku kekufuran itu adalah mereka beribadah tapi tak bernilai di sisi Allah karena mereka sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir kalau berbuat, misal Bapak Ibu datang ke toko-toko orang kafir. Wih, masih mending Pak, lebih baik kami belanja di toko kafir itu, barangnya murah, orangnya ramah. Kemudian Pak masuk dalam toko muslim. Masuk toko muslim, sudahlah mahal, wajahnya pun cemberut. Nah, Bapak Ibu pilih mana? Pilih masuk toko mana? Muslim cemberut, kafir tersenyum. Pilih toko mana? Pilih toko muslim cemberut atau pilih kafir tersenyum? Kalau bisa cari pilihan yang ketiga. Muslim tersenyum. Bukan muslim yang cemberut. Ini ada contoh lain. Bapak Ibu lebih pilih mana? Masuk rumah sakit non muslim tapi ramah, atau masuk rumah sakit muslim tapi cuek? Nah, ini kan yang sering tersebar. Nah, ini Bapak Ibu saya kasih tahu. Ini gaya berpikir seperti ini adalah gaya berpikirnya orang-orang liberal. Yang terlalu, yang suka mengadu domba, yang suka mendiskreditkan orang-orang Islam. Seolah-olah muslim itu buruk. Nah, pokoknya lebih baik masuk rumah sakit Kristen. Di situ kalau masuk rumah sakit itu damai kami, pelayanannya bagus. Masuk rumah sakit muslim tak ada bagus-bagusnya. Cemberut aja bawanya gitu. Nah, ini yang seperti ini harus kita lawan juga. Dan harus diperhatikan baik-baik. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Persoalan solat ini, kata para ulama, persoalan solat ini persoalan sensitif. Yang membedakan kita dengan orang kafir. Jadi orang kafir, sebaik-baiknya kafir, kalau dia tidak mati dalam keadaan Islam, mati masuk neraka. Seburuk-buruknya muslim. Seburuk-buruknya muslim. Kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, mati masuk surga. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Sebaik-baiknya kafir, kalau dia tidak mati dalam keadaan muslim, mati masuk neraka. Jadi sebaik-baiknya, apapun kebaikan yang dia buat. Seburuk-buruknya muslim. Seburuk-buruknya muslim. Kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, tidak meninggal, tidak wafat dalam keadaan kafir, maka dia mati masuk dalam surga. Nah, ini poin penting Pak. Perbedaannya di mana? Hanya terletak pada kekufuran dan kekafiran saja. Umat muslim bersyahadat gerbang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kafir tak. Mereka tidak mengakui. Nah, orang yang tidak sholat itu sama dengan orang kafir tadi. Apapun yang dia buat tak ada nilai sama sekali. Nah, maka Bapak Ibu, maksud kafaro di situ kata Nabi adalah kufur. Apa kufur itu? Apapun yang dia lakukan sama sekali tak bernilai di sisi Allah, tak bernilai di sisi Allah. Tapi berarti kami Ustaz, itu ada tetangga kami Ustaz, rajin dia sedekah Ustaz, tapi dia tak pernah sholat Ustaz. Nah, jadi sholat yang dia tinggalkan itu menghapus ibadah sedekah dia. Secara kemanusiaan dia dapat, tapi secara hukum Allah dia tak dapat sama sekali. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada hal-hal yang lain daripada khamsu karamatin wa khamas ta'asar. Ada 5 kelebihan orang yang sholat 5 waktu, rajin sholat. Dan ada juga orang-orang 15 ancaman Allah bagi mereka yang sengaja meninggalkan sholat atau lalai daripada sholatnya. InsyaAllah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan tetap istiqamah dalam menjaga salat kita. InsyaAllah.
kita mati dalam keadaan menjaga salat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.